Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Sabila Salihah dari Prodi PGRI. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, udah tahu belum apa yang dinamakan dengan COVID-19? Pasti udah tahu semuanya kan? Nah, buat yang belum tahu, COVID-19 adalah sebuah virus atau penyakit yang sedang marak-maraknya di negeri Indonesia ini. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat harus mencegah dan menanggulanginya pada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Apa saja sih caranya? Nah, caranya adalah dengan cara 5M. 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 Nah, 5M itu adalah M yang pertama adalah dengan cara mencuci tangan. Pasti kalian semua udah tahu kan cara mencuci tangan dengan baik itu dengan air yang bersih dan dengan sabun yang higienis. Nah, mencuci tangan adalah salah satu protokol yang harus kita lakukan di era pandemi ini untuk mencegah COVID-19 yang tersebar pada diri kita dan untuk kepada orang lain. Nah, untuk teman-teman di rumah, mencuci tangan itu biasanya dilakukan sebelum kita makan, minum, memasak, dan setelah kita melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, buat teman-teman pokoknya jangan lupa cuci tangan ya. Kemudian cara yang kedua atau M yang kedua adalah memakai masker. Teman-teman pasti udah tahu kan cara memakai masker atau masker itu apa sih yang disebut dengan masker gitu kan teman-teman udah tahu ya. Nah, menurut organisasi WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa COVID tahun lalu kan COVID-nya tidak terlalu parah ya. Jadi yang diwajibkan memakai masker adalah orang yang terjangkit atau terkena virus COVID-19. Tapi karena maraknya di tahun ini, tahun 2021 ini sangat banyak yang terkena, maka WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa yang memakai masker adalah orang yang sehat atau sedang sakit semuanya wajib. Dan Presiden kita, Bapak Joko Widodo juga menganjurkan kita memakai masker di luar ruangan atau di dalam ruangan. Nah, untuk itu teman-teman selalu pakai masker dimanapun kalian berada ya. Tapi kalau tidur ya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman pasti ada pertanyaan, kenapa sih kok pakai masker di dalam ruangan atau di dalam rumah harus pakai? Nah, ini ada beberapa masalah yang mewajibkan kita untuk memakai masker di dalam rumah. Yang pertama adalah apabila ada salah satu anggota keluarga kita yang terkena virus COVID-19. Kemudian masalah yang kedua adalah apabila ada keluarga kita yang berpotensi tinggi akan terkena virus COVID-19 itu. Maksudnya ya keluarga kita yang kerja di luar rumah atau kerja di kerumunan orang atau kerja dimanapun, kita juga harus antisipasi aja sih. Kemudian yang ketiga adalah merasa terjangkit. Kita sendiri itu merasa terjangkit. Aku kerasa kayak aku tuh sakit COVID gitu ya. Kita harus sadar diri teman-teman. Kita harus langsung pakai masker, langsung istirahat, langsung gimana caranya pokoknya biar orang lain tuh nggak kena gitu loh. Habis itu yang keempat adalah di dalam ruangan yang sempit. Nah, kenapa sih kita harus pakai masker di dalam ruangan yang sempit? Karena kan kita nggak tahu namanya virus kan datangnya kapan, ada di mana, kan kita nggak tahu sampai kecilnya itu loh. Dan nggak kelihatan sama sekali kan. Untuk itu kita dianjurkan memakai masker untuk melindungi diri aja sih. Kemudian yang kelima adalah tidak bisa menjaga jarak sejauh 2 meter atau 1 meteran. Biasanya ya, kalau di rumah kan ya ada anggota keluarga makan bersama, itu kan nggak bisa ya di jarak gitu kan nggak enak kalau omongan. Nah, karena di masa pandemi ini kita dianjurkan saja sih untuk menjaga jarak dari anggota keluarga.
Ya, semoga kita selalu diberi perlindungan, keluarga kita, dan kita tidak terjangkit COVID-19. Amin. Kemudian, teman-teman, protokol yang ketiga atau M yang ketiga adalah menjaga jarak dengan orang lain. Nah, ini lebih dikhususkan pada fasilitas umum. Maksudnya kita berada kayak di pasar, di mall gitu loh. Kita dianjurkan untuk menjaga jarak sekitar 1 atau 2 meteran gitu sama orang lain gitu kan. Karena kan kita nggak tahu kapan orang lain akan menyebarkan virus itu kepada kita, kan kita nggak tahu ya. Mungkin orang lain itu menyebarkan virus dengan cara batuk, bersin, atau dengan cara yang lainnya, banyak banget pokoknya. Nah, apabila kita tidak memungkinkan untuk berada di luar, sekarang itu banyak banget cara rekayasa administrasi atau dengan teknis lainnya itu dengan cara belanja online dengan beberapa aplikasi ya. Kalian pasti udah tahu dan itu menurut aku kalau di masa pandemi itu sangat efektif banget sih. Nah, karena penting banget sih menurut aku menjaga jarak itu penting banget. Meskipun kita berada di dalam atau berada di luar ruangan itu penting banget. Kemudian cara yang keempat atau M yang keempat itu adalah menjauhi kerumunan. Nah, ini adalah salah satu protokol yang juga harus dilakukan ya buat teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Karena menurut Kementerian Kesehatan RI Republik Indonesia mengatakan bahwa kita juga harus menjauhi kerumunan di tempat manapun, di fasilitas umum atau dimanapun kalian berada. Pokoknya kalian harus jauh-jauh deh sama kerumunan atau kebanyakan orang gitu. Karena semakin banyak orang yang ada itu juga semakin banyak potensi penyebaran virus COVID itu semakin banyak gitu loh. Kan kita nggak tahu ya orang itu sakit atau enggak, orang itu sehat atau enggak, kan kita nggak tahu. Jadi kita cuma jaga-jaga aja. Dan buat lansia atau orang tua yang sudah berada pada umur 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, itu adalah umur-umur yang rentan ya, rentan akan adanya penyakit gitu. Jadi buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di rumah, lebih baik di rumah aja gitu daripada keluar membawa penyakit. Mending kita di rumah aja standby dan minta kepada Allah agar diberi kesehatan. Kemudian protokol yang nomor 5 atau M yang nomor 5 adalah mengurangi mobilitas. Karena apa? Virus itu berada di mana aja dan kapanpun itu bakal terjadi kalau kita nggak mematuhi aturan protokol yang ada. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian punya kegiatan di luar rumah atau ya kegiatan mendesak, itu kalau nggak terlalu mendesak ya mending kita di rumah aja gitu. Karena apa? Semakin kita memiliki kegiatan di luar rumah, semakin banyak potensi suatu gejala virus itu berada di kita gitu loh. Jadi kita mending stay di rumah aja kalau nggak ada kegiatan yang mendesak gitu. Karena menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, meski kita sehat, kalau kita berada di luar ruangan, kita pulang ke rumah gitu, kita kan nggak tahu kita bakal sehat atau akan terkena penyakit atau gejala COVID, kan kita nggak tahu. Maka buat teman-teman di rumah tetap stay di rumah atau selalu mematuhi protokol. Ya sebenarnya sih buat teman-teman ya kalau merasa jenuh, aku tuh sebenarnya juga jenuh loh. Berada di rumah aja tuh jenuh. Jadi nggak apa-apa buat kalian semua yang mau refreshing, lihat dunia luar, betapa indahnya, betapa cerahnya itu nggak apa-apa. Cuma harus selalu mematuhi protokol yang ada. Ingat ya, ada 5M tadi. M yang pertama adalah mencuci tangan. Jangan lupa mencuci tangan. M yang kedua adalah memakai masker atau penutup ya yang berada di sini gitu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah menjauhi kerumunan dengan banyak orang. Yang terakhir atau yang kelima ya yang kita bahasin tadi ya, mengurangi mobilitas.
Halo teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan tema yang kedua, yaitu tentang pentingnya vaksinasi. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, sebelumnya udah tahu apa belum sih apa arti vaksin? Apa sih vaksin itu? Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya? Nah, jadi saya jelasin dulu ya, vaksin itu adalah sebuah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Jadi biasanya tuh vaksin itu dilakukan di tubuh kita ya, disuntik melalui suntik atau pergi ke dokter atau gimana. Nah, kemudian pemerintah mengupayakan suntik vaksin ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 sampai sekarang vaksin ini masih aktif ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih tujuan vaksin itu? Nah, pemerintah membuat vaksin yaitu bertujuan untuk spesifik terhadap suatu penyakit tersebut. Nah, sehingga jika di tubuh kita, vaksin itu akan membuat tubuh kita menjadi kebal dan herd immunity. Jadi jika suatu saat kita terpapar sebuah penyakit, maka penyakit itu akan menjadi lebih ringan. Sebaliknya lagi, jika kita tidak vaksin, maka penyakit itu akan menjadi lebih parah ke tubuh kita. Nah, kemudian tujuan lainnya yaitu vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhan adanya. Nah, gini teman-teman, jadi kita waktu vaksin itu lebih baik kita dalam keadaan tubuh yang sehat. Jangan sampai kita sakit kita melakukan vaksin. Karena apa? Vaksin itu memiliki efek samping gitu loh. Jadi kalau waktu kita tubuh kita yang enggak pas atau tubuh kita yang sakit, biasanya vaksin itu berdampak ke lainnya gitu. Nah, teman-teman, kemudian prioritas kelompok vaksin yaitu pada lansia yang berusia 50 tahun ke atas. Nah, karena apa? Karena mereka atau beliau-beliau yang berumur 50 tahun ke atas itu rentan akan terjangkit COVID-19 dan lebih tinggi gitu loh resikonya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu pada umur 18 tahun ke atas. Nah, kemudian Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam PAPDI mengatakan bahwa yang penyintas COVID-19 itu harus segera melakukan vaksin setelah 3 bulan dinyatakan mereka bebas dari COVID-19 untuk mencegah terinfeksi COVID-19 yang kedua kalinya dengan varian yang berbeda. Nah, kemudian manfaat vaksin itu lebih banyak daripada efek sampingnya. Karena apa? Vaksinasi dapat membuat tubuh kita memiliki imun yang lebih tinggi terhadap penyakit COVID-19. Nah, kemudian saya jelaskan ya teman-teman bahwa untuk ibu hamil atau ibu menyusui itu boleh melakukan vaksin. Tetapi lebih baik konsul ke dokter dahulu apakah boleh melakukan vaksin atau tidak. Kemudian vaksinasi juga memiliki efek samping seperti vaksin-vaksin yang lainnya, yaitu kita akan mengalami seperti memar-memar, pegel, atau meriang tubuh kita. Tapi buat teman-teman gak usah takut karena efek samping itu akan membuat tubuh kita menjadi herd immunity atau imun yang lebih kuat untuk menyerang virus COVID-19 yang ada. Nah, jadi buat teman-teman tuh gak usah takut dan vaksin aja. Kemudian juga ada kasus tentang kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang disebut dengan KIPI. Biasanya kasus ini harus melakukan penanganan khusus bagi yang mengalami. Nah, KIPI ini biasanya terjadi setelah vaksin ya. Mungkin akan mengalami alergi gatal-gatal pada tubuh. Tetapi kejadian ini sangat langka dan jarang yang mengalami seperti itu. Terlepas dari berbagai risiko yang ada pada orang yang mengalami KIPI tadi, biasanya itu KIPI itu terjadi apabila orang itu vaksin pada tubuh yang tidak sehat atau orang itu mengalami sakit kemudian dia vaksin, memberanikan diri untuk vaksin gitu.
itu sebenarnya nggak boleh teman-teman. Jadi kita waktu vaksin itu kita harus herd immunity atau imun kita harus kuat dulu. Jadi jangan sampai kita sakit terus kita vaksin gitu. Itu akan terjadi KIPI nanti. Nah, kalau nggak mau ya kita harus menyehatkan diri dulu baru kita vaksin. Nah, selesai. Terima kasih teman-teman. Untuk itu ya buat teman-teman, jangan sampai lupa dengan 5M tadi, protokol kesehatan, kemudian jangan lupa vaksin untuk membuat tubuh kita menjadi herd immunity dan tidak terjangkit COVID-19. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.